Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakang Teteh Sudanten, warga Kota Cilegon? Alhamdulillah kita kembali lagi di acara Takon PKS. Semoga Kakang Teteh semuanya sehat selalu dan Amin, puasanya amin. sampai hari ini selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Nah, sesuai janji saya atau kami fraksi PKS di episode sebelumnya, sekarang kita akan membahas kenapa Perda Siup Surat Izin Usaha Perdagangan itu dicabut. Nah, sekarang sudah ada narasumber kita yang sekaligus sebagai anggota pansus dari perda tersebut, yaitu bersama Hajah Khadijatul Sita. Iya, Teh. ya, Kang Atau Jo. biasa kita panggil Teh Sita ya, Teh. Iya, Karena dewan paling milenial di fraksi PKS. asik. Ya. Bagaimana Teh kesibukan hari ini? Ya, alhamdulillah biasalah terkait di bulan Ramadan ya. Lebih banyak untuk tarawih bersama dari musola atau masjid satu kampung lainnya gitu. Kemudian bukber lah dengan warga Yes. gitu. Nah Teh, kan ini kita mau ngebahas terkait dengan Pansus Siup ya, Iya. Surat Izin Usaha Perdagangan. Mm-mm. Nah, selama ini sampai saat ini apa aja nih yang sudah anggota Pansus laksanakan gitu, yang udah anggota Pansus kerjakan sampai saat ini, dan adakah informasi yang bisa disampaikan ke warga Kota Cilegon gitu terkait pencabutan perda ini Teh? Mm-mm. Jadi memang pansus perda pencabutan SIUP ya, surat izin usaha perdagangan ini masih dalam proses pembahasan baik di internal maupun dengan unsur pemerintah Kota Cilegon. Saat ini itu sedang membahas tentang kajian Raperda SIUP bersama kantor peraturan perundangan dengan kantor Kanwil Hukum dan HAM. Kemudian kita juga konsultasi ke Kemendagri. Dan untuk menunggu hasil penetapan raperda ini kita menunggu dari fasilitasi dari Gubernur Banten. Nah, adapun yang bisa saya informasikan atau saya sampaikan pada warga Kota Cilegon khususnya terkait pencabutan Perda Siup ini, jadi memang di dalam peraturan undang-undang sebelumnya Perda Siup ini kan memang sebagai kewajiban sebagai suatu bentuk legalitas untuk kita melakukan usaha perdagangan, ada surat izinnya. Akan tapi setelah berlakunya peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2020 atau yang bisa disebut itu Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Ini seluruh isi dan konsep peraturan perizinan berusaha di Indonesia itu sangat banyak perubahannya. Jadi perubahannya di sini yaitu melihat untuk bisa meningkatkan iklim berinvestasi ataupun iklim berusaha ini dilihat dari berbasis risiko. Nah, di sini ada 3 bagiannya atau 3 item. Ketika kita melakukan perizinan berusaha, yaitu berupa bentuk izin kegiatan usaha ini berbasis risiko rendah. Dengan cara itu berupa mengeluarkan NIB. Nomor induk berusaha. Ini sebagai bentuk legalitas ketika kita berusaha gitu, melakukan kegiatan usaha. Nah, yang kedua, perizinan berusaha untuk melakukan kegiatan usaha itu berisiko sedang menengah ke bawah. Risiko menengah ke bawah ini dalam artian dia mengeluarkan NIB sekaligus ada standar sertifikat sebagai bentuk untuk pemenuhan verifikasi kegiatan berusaha. Nah, yang terakhir perizinan berusaha untuk sebagai berbasis resiko menengah ke atas, gitu kan, dari rendah menengah ke bawah, ini menengah ke atas. Nah, ini berupa pengeluaran NIB dan standar sertifikat standar, tapi yang dikeluarkan dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan jenis usaha, gitu. Intinya kesimpulannya jadi SIUP yang saat ini sudah berlaku gitu kan, yang sudah berlaku yang sudah ada ini akan tidak diberlakukan lagi, diganti dengan OSS melalui sistem online dengan DPM PTSP melakukan kerjasamanya gitu, yang mengeluarkan OSS itu begitu. Jadi lewat online sekarang itu, jadi SIUP itu tidak berlaku lagi gitu. Jadi seperti itu warga Kota Cilegon.
Jadi nanti ke depannya terkait proses perizinan itu berbasis resiko ya Teh ya. Yang pertama tadi tingkatannya rendah, kemudian menengah ke bawah, kemudian menengah ke atas. Nah itu semoga ini menjadi awalan sosialisasi dari pencabutan perda ini ya, khususnya dari fraksi PKS kepada warga Kota Cilegon. Nah kemudian Teh, apa sih alasan perda ini dicabut, dan apakah ketika perda ini dicabut akan mengurangi fungsi kontrol dari DPM PTSP sesuai dengan perizinan gitu, urusan-urusan perizinan gitu, apakah akan mengurangi fungsi kontrol itu terkait dengan masalah perizinan di Kota Cilegon? Iya, jadi memang ini wajib dicabut perda SIUP ini gitu, karena berbenturan dengan peraturan perda sebelumnya yang sekarang keluarnya, yaitu tadi itu Peraturan Perundangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Ini kan mengatakan yang bunyinya itu harus diberlakukannya NIB dan standar sertifikat. Jadi SIUP ini harus dihilangkan begitu. Lambat tahunya harus benar-benar full dihilangkan gitu. Jadi memang karena ini sudah peraturan dari pusatnya, otomatis perda yang di bawah, yang di daerah-daerah yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan Nomor 5 Tahun 2021 itu harus dicabut, memang wajib. Dan ini terkait fungsi pengawasan yang dilakukan DPM PTSP ini tetap harus berjalan, tetap harus diberlakukan sesuai dengan kewenangan yang sudah tertuang di Peraturan Perundangan Nomor 5 Tahun 2021 ini, yang mengatakan memang harus wali kota melalui DPM PTSP-nya sebagai leading sektornya itu harus melakukan pengawasan secara berkala kepada pelaku usaha di sektor perdagangan. Apakah untuk melihat terkaitan tentang legalitasnya dari NIB, kemudian dari sertifikat standarnya seperti apa begitu. Itu harus dilakukan terus-menerus secara berkala. Gitu. Nah Teh, perbedaan SIUP dengan aturan yang akan diberlakukan ke depannya terkait dengan EIB itu apa perbedaannya Teh? Iya, jadi kalau sekarang NIB itu kan berlakunya itu untuk nomor induk berusaha, itu ada kode-kodenya, dan itu katakan di satu perusahaan gitu kan, atau PT atau CV gitu kan, kalau mencakup semuanya itu sekarang sudah tidak bisa gitu kan. Jadi ketika kita mengeluarkan kegiatan usahanya di alat konstruksi atau alat berat gitu kan, dia nggak bisa melakukan jadi harus satu-satu nomor induk berusahanya itu, nggak bisa sama AKES gitu tuh, nggak bisa sama yang makaminui lainnya gitu salahnya. Jadi harus satu persatu untuk mendapatkan nomor induk berusahanya itu gitu. Nah kemudian Teh, yang SIUP udah pernah terbit tuh ya. Nah itu apakah ketika pada ini dicabut SIUP itu sudah tidak berlaku, atau bagaimana tuh ke depannya ketika sudah dicabut yang terkait dengan SIUP yang sudah diterbitkan, yang sudah dipegang oleh para pelaku usaha sebelumnya gitu Teh? Jadi SIUP itu tetap diberlakukan, akan tetapi setelah masa habis berlakunya. Masa berlaku si SIUP-nya? Iya, berlaku bersih udah habis, ya sudah, itu tidak berlaku lagi, sambil kita proses berjalan melakukan pembuatan NIB, nomor induk berusaha ini gitu, dengan melalui sistem online tadi, melalui DPM PTSP, melalui sistem OSS yang disebut itu. Oh, gitu. Jadi bisa berlakunya setelah masa habis itu. Alhamdulillah kalau misalkan seperti itu ya Teh ya. Jadi para pelaku usaha Kota Cilegon yang SIUP-nya masih hidup gitu ya, itu masih berlaku sampai si SIUP itu habis masa berlakunya gitu. Nanti baru kemudian masuk ke peraturan yang sudah berlaku saat itu juga gitu. Nah kemudian Teh, fungsi dari DPRD kan sebagai budgeting, pengawasan atau controlling. Nah apakah kebijakan ini atau dicabutnya perda ini itu lebih efektif dari segi controlling ataupun dari segi budgeting ataupun dari segi hal lainnya gitu Teh? Jadi memang untuk fungsi pengawasan, controlling, budgeting yang dilakukan DPRD itu sesuai dengan peraturan perundangan yang sudah berlaku ya gitu. Dan tetap akan itu dilakukan pengawasan dari kita kepada untuk di bidang eksekutifnya gitu kan. Kita kan lembaga legislatif yang memang fungsi kontrolnya menjalankan pengawasan kepada pemerintahan, di mana ini lembaga eksekutif gitu kan. Terkait hal ini kan DPM PTSP yang melakukan
sebagai leading sektornya untuk masalah perizinan. Itu tetap kita melakukan pengawasannya. Khawatir ketika ada pertengahan di jalan kan pasti masalah perizinan ini kan agak susah-susah gampang lah ya untuk melakukan perizinan ini. Nah, ini perlu adanya fungsi controlling dari kita, melihat kendala-kendala yang dialami oleh para pelaku usaha seperti apa. Ini juga kita bisa masuk dalam fungsi pengawasan tersebut begitu. Ya, warga Kota Cilegon, khususnya para pelaku usaha dan yang mau berusaha, mulai sekarang disiapkan atau dicek lagi siup-siupnya mau kapan nih berakhirnya, dan mulai siap-siap untuk mengurus dengan yang peraturan yang baru ya, Teh. Iya. Nah, semoga informasi ini bisa memberikan manfaat khususnya para pelaku usaha pun yang mau mulai berusaha gitu. Mungkin dari Teh Sita ada closing statement atau ada informasi yang ingin disampaikan ke warga Kota Cilegon atau yang para pelaku warga Kota Cilegon. Iya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa untuk menjalankan kegiatan perizinan berusaha ini, legalitas surat izin usaha perusahaan itu atau SIUP gitu ya, itu tidak berlaku lagi di Indonesia, di seluruh daerah di Indonesia. Yang sekarang yang diterapkan adalah sistem perizinannya itu melalui membentuk dengan nomor induk akademik NIB, nomor induk berusaha melalui OSS secara online yang dilakukan oleh DPM PTSP, seperti itu. Jadi ketika kita ingin mendirikan suatu perusahaan atau PT ataupun CV, itu sekarang tidak membutuhkan SIUP lagi, tapi lebih ke OSS melalui sistem online begitu. Terima kasih Teh Sita atas waktunya, atas informasinya, khususnya yang disampaikan kepada warga Kota Cilegon. Dan warga Kota Cilegon, kita akan bertemu kembali dengan materi atau dengan diskusi terkait dengan pencabutan perda retribusi izin gangguan. Retribusi izin gangguan dengan narasumber Pak Haji Abdul Gofar selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon, yang beliau pun masuk ke dalam anggota pansus pencabutan perda tersebut. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan kunjungi media official kami dan silahkan komen ataupun DM ya, direct message atau inbox ke media official kami, nanti kami akan coba bantu tanyakan ke Pak Ketua. Ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya sekali lagi terima kasih pada Teh Sita yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan informasi pentingnya kepada kami terkait dengan pencabutan perda tersebut. Oke, semoga sehat selalu warga Kota Cilegon dan lancar terus puasanya. Amin, amin, amin. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.